Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrin An-Nasri, IKT C semester 5. Yang terhormat Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Dr. Andes Mustafa Kamal. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya, yaitu materinya adalah Teologi Keesaan Tuhan dalam Kitab-Kitab Samawi, yaitu kajian perbandingan kitab Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan proposal skripsi ini, yaitu karena setiap agama memiliki kepercayaan tentang Tuhan, karena pada hakikatnya agama adalah peraturan tentang ketuhanan yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap agama menjadikan ilmu ketuhanan sebagai pokok utama dari ilmu yang wajib dipelajari. Nah, secara umum, ilmu tentang ketuhanan dikenal dengan istilah teologi, yang berarti ilmu yang membahas tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Sedangkan dalam agama Islam itu sendiri diistilahkan dengan teologi Islam, atau lebih dikenal dengan tauhid, yang berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena titik berat permasalahannya adalah keesaan ilahi secara murni. Itu jadi adalah latar belakang penulisan proposal skripsi saya yang akan berlanjut kepada skripsi. Nah, jadi karena setiap agama itu membutuhkan yang namanya teologi, yaitu mengenal Tuhannya tadi seperti pengertian yang sudah saya jelaskan, maka saya tertarik untuk membahasnya tentang teologi keesaan Tuhan ini dalam kitab-kitab Samawi. Mungkin sebelumnya pernah dibahas oleh beberapa orang yang sudah meneliti tentang teologi keesaan ini. Akan tetapi yang membedakannya adalah saya di sini meneliti tentang kajian perbandingannya, bagaimana teologi keesaan Tuhan dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dan Zabur. Nah, di sini ada beberapa orang yang telah meneliti hal tersebut, tidak sama tapi hampir memiliki kesamaan. Nah, yang pertama yaitu dengan tesis judul Keesaan Tuhan dalam Al-Quran dan Alkitab. Nah, di sini itu adalah keesaan Tuhan dalam Al-Quran dan Kitab. Penelitian tesis dari Muhammad Khairil Anwar, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program studi Akidah dan Filsafat Islam. Konsentrasi studi Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam skripsi tesis tersebut membahas tentang bagaimana keesaan Tuhan dalam Al-Quran dan Alkitab dinyatakan dan dipahami oleh penafsirnya, serta bagaimana implikasi hermeneutika Hans Georg Gadamer terhadap Al-Quran dan Alkitab. Nah, dalam tesis beliau ini, beliau memaparkan tentang keesaan Tuhan dan dalam Al-Quran dan Alkitab. Akan tetapi yang dijelaskan hanya terbatas di Al-Quran dan Alkitab, sedangkan dalam proposal dalam skripsi saya ini membahas tentang 4 kitab yang sangat terkenal dalam Al-Quran. Contoh yaitu kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, itu yang membedakannya di situ. Dan juga beliau menggunakan hermeneutika Hans Georg Gadamer dalam meneliti tesis beliau. Nah, itu. Yang kedua, keesaan Tuhan dalam perspektif Pancasila dan agama-agama di Indonesia. Penelitian skripsi Desi Fajarwati Lesmana, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, program studi agama-agama. Nah, dalam preskripsinya tersebut membahas tentang keesaan Tuhan dalam perspektif Pancasila dan agama di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pengertian kepada setiap warga bahwa agama-agama Indonesia memiliki keyakinan beragama terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu juga. Ini memberikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah
pengertian bahwa setiap agama di Indonesia itu memiliki keyakinan beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, begitu. Itulah beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang hampir sama pembahasannya dengan skripsi atau proposal skripsi yang akan saya bahas nanti. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah latar belakang penulisan dan beberapa orang yang telah melakukan penelitian tersebut, saya akan lanjut kepada definisi teologi keesaan Tuhan. Kata teologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan atau Allah, dan logos yang berarti ilmu atau bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa teologi adalah bidang ilmu yang mempelajari iman, tindakan, dan pengalaman agama, khususnya berkaitan dengan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan teologi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan usuluddin, yang mana di dalamnya membahas ajaran-ajaran dasar tentang ketuhanan dan hubungan manusia terhadap Tuhan. Selain itu, teologi juga dikenal dengan istilah ilmu kalam atau ilmu tauhid, karena tauhid merupakan sifat terpenting dari Tuhan, seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi. Sedangkan kata Esa itu sendiri merupakan terjemah dari kata ahad atau wahid, yang mana makna aslinya menunjukkan bilangan pertama, yakni 1. Akan tetapi, bila dikenakan kepada Allah, maka kata Esa menyatakan suatu pengertian yang tidak bisa diartikan 1. Karena pernyataan Allah itu 1 tidaklah tepat. Keesaan Allah baik dalam hal zatnya, sifatnya, dan perbuatannya mengandung arti bahwa Allah tidak dapat dibagi-bagi atau digandakan, dan tak ada yang menyerupainya dengan apapun yang ada di seluruh alam semesta. Nah, jadi dalam makna kata Esa itu sendiri di sini tidak bisa kita artikan sebuah bilangan, tapi maksudnya dari kata Esa itu adalah Allah adalah satu-satunya zat, baik dalam hal zat, sifat, dan perbuatannya Allah itu tidak akan ada yang bisa menyamainya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi tidak ada yang menyamai seperti Allah itu intinya. Nah, kemudian kita lanjut setelah mendefinisikan teologi keesaan Tuhan, kita kembali lanjut ke definisi kitab-kitab samawi. Nah, apa itu kitab samawi? Kitab samawi atau yang biasa kita kenal dengan kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, beberapa kitab tersebut menjadi contoh karena kitab-kitab inilah yang paling dikenal, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa kitab-kitab samawi tidaklah terbatas hanya pada Al-Quran saja, melainkan seluruh kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sebenarnya kitab-kitab samawi ini sangat banyak, kan, tapi yang diterangkan dalam Al-Quran itu sendiri ada 4, yaitu kitab Al-Quran itu sendiri, terus kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Nah, kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, setelah itu kitab-kitab samawi itu ada beragam macamnya. Akan tetapi dalam Al-Quran itu sendiri hanya ada beberapa kitab yang diberitakan secara jelas. Nah, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di antara kitab-kitab tersebut, yang pertama kita akan mendefinisikannya satu persatu. Yang pertama adalah Zabur. Nah, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kata Zabur dalam bahasa Arab berasal dari akar kata Zabron yang memiliki arti melempar, sabar, akal, menulis atau tulisan. Sedangkan secara istilah, Zabur memiliki arti sebuah nama kitab suci yang merupakan himpunan perkataan Nabi Daud alaihissalam, baik yang berupa wahyu ataupun ilham yang beliau peroleh berdasarkan hasil munajatnya beliau kepada Allah. Nah, itu kitab Zabur. Kemudian lanjut, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu Tauron, yang berarti petunjuk. Sedangkan secara istilah, Taurat adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur.
atau kitab Taurat. Lanjut ke kitab Injil. Nah, kitab Injil ini merupakan wahyu berupa kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang kemudian dikumpulkan oleh sahabat-sahabat beliau. Nah, kata Injil sendiri menurut sebagian ahli bahasa dan ahli tafsir berasal dari kata bahasa Arab yaitu najlan yang memiliki arti air yang keluar dari bumi. Nah, sedangkan Imam Qurtubi berpendapat bahwa Injil ini berasal dari bahasa Suryani. Kemudian kitab Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah berupa mukjizat yang diturunkan secara mutawatir pada penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis pada mushaf yang diawali dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Itu. Di kitab-kitab Samawi yang sudah dijelaskan Al-Quran ada 4 itu. Nah, jadi yang akan saya teliti di sini adalah kajian perbandingannya antara 4 kitab tersebut. Nah, bagaimana teologi dalam kitab Zabur, bagaimana teologi dalam kitab Taurat, dan bagaimana teologi keesaan Tuhan dalam Injil, serta bagaimana teologi keesaan Tuhan dalam Al-Quran. Kemudian saya akan menggunakan kajian perbandingan diantaranya, yaitu membandingkan antara teologi satu kitab lainnya, terus mencari persamaan dan perbedaannya di situ. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam meneliti penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan tinjauan pustaka, yang mana sumber datanya itu berasal dari buku dan tulisan-tulisan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.